warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Saudara pengurusi, saudara Naib Presiden, Saudara Agung, hadirin hadirat, semoga sekaliannya dirahmati dan diberkati Allah. Kita mulakan dengan menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan perkenannya kita dapat meneruskan pengajian tafsir maudhu'i dengan memasuki siri yang ke-22. Untuk kali ini saya bawakan satu perbincangan mengenai kehakiman dan kesaksian. Beberapa petunjuk dari Al-Quranul Karim. Tetapi saya tidak bermaksud untuk memberikan kuliah mengenai kehakiman dan kesaksian secara terperinci. Saya hanya akan sentuh beberapa hal yang saya pikir perlu diberikan sorotan. Untuk menguasai subjek ini secara terperinci, silalah mendaftar nanti di kuliah syariah University Abin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka 'an ba'dhi ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Dan hendaklah kamu melaksanakan hukum di antara manusia, di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu mereka, dan berwaspadalah agar mereka tidak memesongkan kamu dari sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepada kamu. Kemudian jika mereka berpaling dalam arti enggan menerima hukum Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah mau menimpakan musibah ke atas mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Al-Maidah ayat 49. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum azabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, yakni penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan atau penghakiman di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Surah Shad ayat 26. Jadi ayat-ayat yang baru kita baca sebentar tadi adalah ayat-ayat yang menekankan tentang kewajiban melaksanakan hukum Allah atau menyelesaikan atau menangani segala persoalan di kalangan manusia dengan menggunakan hukum Allah atau ajaran Allah, dan sekaligus mengimplikasikan bahwa kehakiman adalah ikhtisas yang sangat mulia. Karena ayat-ayat yang kita baca sebentar tadi sebenarnya secara khusus ditujukan kepada para nabi, para anbiya,
termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri dan juga Nabi Daud alaihissalam sebelum kepada pemimpin-pemimpin umat yang lainnya. Jadi tugas kehakiman dalam Al-Quran menurut ayat-ayat ini dimandatkan, diserahkan kepada nabi-nabi, disandang oleh nabi. Artinya kehakiman itu jawatan yang pernah disandang oleh para anbiya, para nabi. Jadi kehakiman adalah ikhtisas mulia, ia menjadi sebahagian daripada tugas para anbiya. Karena itu dalam sejarah dan tamadun ketatanegaraan Islam, hakim menempati posisi selepas khalifah di atas para menteri. Dia mengatasi menteri posisinya. Ya. Sebab khalifah juga adalah pengganti nabi dalam urusan mentadbir masalah-masalah rakyat dan negara. Hakim juga meneruskan tugas nabi dalam bidang kehakiman. Nah, cuma dalam menyusun urutan posisi, maka para ulama selalunya meletakkan hakim selepas khalifah, baru diikuti menteri-menteri. Kalau dalam sejarah ketatanegaraan Melayu misalnya, ya, selepas sultan barangkali, kalau dari Aceh ialah Qadi Malikul Adil. Itu gelar yang dipakai oleh Qadi dalam tamadun Melayu, ya, Qadi Malikul Adil, Qadi Raja Keadilan. Ini penguasa penegak keadilan. Tanggung jawab hakim adalah sebagai pemegang amanah pelaksanaan keadilan, dan keadilan itu hanya terdapat pada hukum Allah, bukan pada hawa nafsu. Mengenepikan hukum Allah dalam penghakiman berarti sesat, dan tidak lain dari itu. Dan risiko kesesatan adalah azab yang berat, yang dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita bacakan tadi, disebut sebagai azabun syadid. Nabi Daud alaihissalam yang berstatus atau berperanan ganda, saya sebut sebagai berstatus dan berperanan ganda karena beliau menggabungkan khalifah dan nabi sekaligus. Ada nabi yang tidak menjadi raja, dan biasanya raja bukan nabi. Tapi Daud alaihissalam berperanan ganda dalam arti menyandang khalifah atau raja dan nabi sekaligus. Ya, artinya dia bukan sebarang raja yang sekaligus nabi. Namun beliau tidak terkecuali dari peringatan Tuhan tentang risiko tersebut. Hatta, ya, raja yang berstatus nabi pun diperingatkan dengan risiko andainya menyimpang dari hukum Allah, maka risikonya tidak lain dari azabun syadid, azab yang pedih dan berat. Dalam sejarah tamadun Islam ada catatan tentang khalifah yang semacam dirinya mengatasi undang-undang begitu, sampai merasa tidak akan dihisap,
Seperti dia di dunia lah, tak ada siapa tanya, tak ada siapa soal. Dikatakan bahawa Khalifah Umawi, yaitu Al-Walid ibni Abdul Malik, pernah bertanya. Saya pikir ini pertanyaan bodoh betul ni, Ayuhasabul khalifatu, ayuhasabul khalifah, adakah khalifah pun akan dihisab? Boleh ditanya begitu? Bila khalifah bertanya, adakah khalifah pun akan dihisab, akan diadili, akan minta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Qila lahu 'alal fawr, dia dijawab spontan. Beliau dijawab spontan, anta akramu 'ala Allah am Dawud alaihi salam. Inna Allah jama'a lahu an-nubuwwata wal khilafata thumma tawa'alahu. Bila khalifah bertanya begitu, beliau dijawab spontan, siapa yang lebih mulia, engkau atau Nabi Daud? Nabi Daud yang diberikan posisi ganda kenabian dan kerajaan dan khilafah pun diberikan amaran, diberikan peringatan. Kalau Nabi Daud pun begitu, apa kamu pikir kamu lebih mulia dari Nabi Daud, lalu kamu bebas dari hisab? Besarnya risiko ukhrawi yang dihadapi oleh hakim diperjelas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat sabdanya, dari setiap 3 hakim atau qadi, seorang masuk surga dan yang 2 lagi masuk neraka. Karena itu pada satu ketika orang lari dari menjadi qadi, dari menjadi hakim, tak hendak jadi hakim karena takut dengan risiko 2 dari 3 masuk neraka itu. Siapa yang nak ke surga, siapa yang akan ke neraka gitu. Hadis yang menyebut tentang hal ini berbunyi, al-qudatu thalathatun ithnani finnar wa wahidun fil jannah. Hakim-hakim itu ada 3, 2 di neraka, 1 di surga. Rajulun arafa al-haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Orang yang mengenal kebenaran lalu menghukum berdasarkan kebenaran yang dia kenal itu, maka dia di surga. Tinggal 2. Yang 2 masuk neraka ini apa pasal? Rajulun arafal haqqa falam yaqdi bihi wa jara fil hukmi fahuwa finnar. Yang seorang ini dia tahu, dia mengenal kebenaran, dia tahu apa yang betul, tapi dia tidak menghukum berdasarkan kebenaran yang dia tahu itu. Wa jara fil hukmi, dia zalim dalam penghakimannya, fahuwa finnar. Yang itu masuk neraka. Wa rajulun lam ya'rifil haqqa faqada lin-nasi ala jahlin fahuwa finnar. Dan yang ketiga, lam ya'rifil haqqa, dia tak tahu mana betul mana salah, lalu menghukum orang berdasarkan dalam keadaan jahil, fahuwa finnar, dia masuk neraka.
Ada satu matan hadis yang lainnya kira-kira begini. Masih al-qudatu salasatun. Qadi itu 3. Qadiyun fil jannah, qadiyani fin nar. 1 qadi di surga, 2 qadi di neraka. Jadi 2 qadi itu disebut dalam bahasa Arabnya qadiyan. Jadi ketika hadis itu dibaca di daerah Yan, Kedah, orang jadi gempar. Qadiyan finnar. Qadiyan masuk neraka. Jadi orang Yan heran. Siapa qadiyan pula? Patut qadi kota start dulu. Jadi qadiyan itu bukan qadi daerah Yan, tapi 2 orang qadi, 2 orang hakim di neraka. Dalam Islam, ya, nilai keadilan yang diamanahkan kepada para hakim itu begitu tinggi nilainya. Keadilan itu nilai yang sangat tinggi, yang sangat dikeramatkan, dan itu diamanahkan kepada hakim. Dan nilai keadilan itu mengatasi nilai ibadah. Jangan terperanjat kalau ada orang mengatakan nilai keadilan itu mengatasi nilai ibadah. Walaupun ini tak berarti kalau dah berjuang dalam keadilan tak payah buat ibadah. Begitu tinggi nilai keadilan itu sehingga mengatasi ibadah. Ini didasarkan kepada hadis Nabawi yang bermaksud, ya, sehari bagi imam yang adil lebih baik dari ibadat 60 tahun. Yaumun min imamin adil afdalu min ibadati sittina sanah. Yaumun min imamin adil afdalu min ibadati sittina sanah. 1 hari dalam kehidupan seorang hakim yang adil, pemerintah yang adil, pemimpin yang adil lebih baik dari ibadat 60 tahun. Ini menunjukkan nilai keadilan itu begitu tinggi, lebih tinggi dari nilai ibadah. Ini bukan kesimpulan yang dibuat oleh orang-orang politik, tapi oleh ulama-ulama. Berdasarkan ayat itu, hadis itu, begitu mereka menyimpulkan. Maka untuk memastikan terlaksananya keadilan yang amat tinggi nilainya itu, maka dalam tradisi kehakiman Islam terdapat sejumlah syarat dan kode etika untuk para hakim. Mereka perlu memenuhi syarat kelayakan keilmuan, kebebasan, keberanian, dan kepatuhan kepada disiplin tertentu. Ya, mereka perlukan keilmuan, sebab kalau mereka menghukum dalam keadaan jahil, mereka akan masuk neraka. Mereka perlu berani dalam arti tidak takut ugutan, tak takut gertak, tak takut dicela, tak takut dipecat. Ini yang dimaksudkan dengan la yakhafuna laumata laim, seperti disebut dalam surah Al-Maidah ayat 54. La yakhafuna laumata laim, Al-Maidah 54, membayangkan tentang watak berani karena Allah, ya. Kalau dia sudah yakin ini kebenaran yang dikehendaki oleh Allah, maka dia berani menghadapi
segala risikonya, termasuk celaan, termasuk kritikan, termasuk tindakan-tindakan oleh siapapun, termasuk oleh para penguasa. Antara yang sangat ditekankan ialah kebebasan hakim atau istiqlalul qadi dari sebarang tekanan, baik pemerintah maupun pihak-pihak yang berpengaruh. Jadi dalam sejarah Islam, qadi itu atau hakim itu mempunyai gaya hidup tersendiri. Selain daripada punya watak yang luar biasa, kehebatannya, keberaniannya, ketegasannya. Seorang ulama menyebut 3 ciri yang apabila ada pada seorang hakim, maka dia sebenarnya tidak layak menjadi hakim. Salasun idza kunna fil qadi falaysa biqadin. Ada 3 perkara yang kalau terdapat pada diri seorang hakim, maka dia sebenarnya tidak layak menjadi hakim, yaitu idza karihal lawaim, kalau dia tidak suka atau tidak bersedia untuk dikritik, untuk dicela. Untuk jadi hakim dia mesti berani kena cela, kena maki, kena hamun. Orang kalah bercara mestilah maki hamun hakim. Idza karihal lawaim, kalau dia tak tahan dengan, kalau dia membenci celaan. Wa ahabbal hamda, kalau kedua, kalau dia suka dipuji. Kalau dia suka dipuji, sukanya dipuji terus, itu jangan jadi hakim lah. Ya, kalau keinginannya cuma dipuji terus, maka jangan jadi hakim. Jadi apa ya yang dipuji terus gitu. Wa karihal azl, dan tak suka menyendiri. Hakim ini kena dia punya cara hidup membatasi pergaulannya dalam masyarakat, jangan terlalu banyak bergaul dengan orang ramai. Itu cara hidup, gaya hidup seorang hakim. Dia dilarang terlalu luas bergaul di tengah masyarakat, ya, ikut makan tom yum di mana-mana gitu. Kalau dia makan tom yum di mana-mana gerai, toke gerai itu akan terdorong untuk memberinya percuma, ya, tak payah bayarlah yang Arif, gitu gini. Bila selalu sangat tak payah bayar yang Arif nih, nanti sampai kalau takdirnya toke tom yum itu kena saman dan sampai ke mahkamah dia pun kena lah, tak payah bayar juga lah. Karena itu ada peraturan dalam kehakiman. Ada ulama yang mengatakan imam tidak boleh berjual beli. Jual beli, hakim tidak boleh atau dilarang berjual beli, hatta berjual beli tak boleh. Sebab dia beli apapun, dia jual apapun, orang akan terdorong untuk memberinya keuntungan. Kalau dia membeli, orang akan terdorong untuk memberinya harga murah dengan harapan ini investment, mana tahu nanti
berjual beli saja tak boleh, apalagi orang belanja. Oh, besar-besar punya belanja, lagi dah tak boleh. Terima hadiah juga tak boleh, apalagi terima rasuah. Mengenai isu yang saya bangkitkan tadi, bahwa antara yang sangat ditekankan ialah kebebasan hakim, istiqlalul qadhi, dari sebarang tekanan baik pemerintah maupun pihak-pihak yang berpengaruh. Ya. Yang saya lihat dalam sejarah Islam, dalam sejarah kehakiman Islam, ini memang ditekankan istiqlalul qadhi atau istiqlalul qadha, kebebasan kehakiman. Kebebasan dalam arti bebas dari kontrol, bebas dari pengaruh kawalan atau kongkongan pemerintah atau khalifah atau amir atau apapun namanya yang memegang kuasa pemerintahan. Saya membuat sedikit catatan dalam satu konteks yang lain. Dalam mana-mana masyarakat bertamadun, institusi kehakiman dianggap sebagai pemegang amanah keadilan, pelindung hak, kehormatan dan nyawa rakyat, tempat golongan lemah dan teraniaya mendapatkan pembelaan. Karena itu, institusi ini biasanya dikawal dengan aturan-aturan dan norma-norma yang cukup ketat demi memelihara kewibawaan dan keberkesanannya serta kepercayaan rakyat terhadapnya. Dalam tradisi kehakiman Islam misalnya, wujud penekanan pada prinsip istiqlalul qadha, yaitu kebebasan mahkamah dan para hakimnya dari kongkongan, tekanan atau sebarang campur tangan dari pemerintah atau pihak-pihak yang berpengaruh. Sementara para hakimnya pula dikehendaki memenuhi sejumlah syarat yang meliputi pelbagai aspek keilmuan, moral dan etik. Kitab-kitab fikih banyak memberikan peringatan agar hakim menilai diri sama ada mampu atau tidak menghadapi tekanan dan ugutan dalam melaksanakan tugasnya menegakkan kebenaran dan keadilan. Jika ia berasa dirinya tidak cukup kuat, maka seharusnya ia tidak menerima jawatan hakim. Di samping itu, pihak pemerintah pula selalu diperingatkan agar jangan mengganggu kebebasan kehakiman dengan memberikan arahan, memindah hukuman, menahan hukuman atau sebagainya. Selain itu, pemerintah juga diperingatkan agar cukup berhati-hati dalam pelantikan hakim dan seterusnya, jangan sewenang-wenang memecat hakim. Antara nas yang menjadi sandaran utama prinsip kebebasan kehakiman ialah hadis Nabi SAW yang diurayatkan dari Ibnu Umar. Sesiapa yang membantu sesuatu pihak secara zalim dalam sebarang pergaduhan, maka sesungguhnya ia ditimpa kemurkaan Tuhan. Dari maksud hadis yang bersifat umum itu, para ulama fikih membuat kesimpulan bahwa ia meliputi semua yang memiliki kuasa, sama ada ia seorang ketua kerajaan atau pembantu-pembantunya. Mereka tidak dibolehkan menyebelahi mana-mana pihak dengan menekan hakim atau sebarang bentuk campur tangan, kerana semuanya itu termasuk dalam istilah zalim yang dilarang oleh syarak dan diancam dengan kemurkaan Tuhan. Dalam kitabnya yang terkenal Tafsiratul Hukam, Ibnu Farhun menyatakan bahwa apabila seseorang hakim telah memutuskan sesuatu hukuman yang diyakininya menepati prinsip dan kaedah syarak, lalu datang arahan dari pemerintah agar ia memindah hukumannya, maka hakim hendaklah melaksanakan hukum yang telah diputuskannya sendiri dengan mengenepikan arahan pemerintah, atau pilihan lain, ia meletakkan jawatannya.
Hanya dua itu aja. Dalam kaitan ini juga Dr. Abdul Karim Zidan mengatakan bahwa hakim wajib meletakkan jawatannya apabila ia tidak mampu mempertahankan kebebasan penghakimannya dari campur tangan pemerintah. Kalau dia tak dapat menolak tekanan pemerintah, dia patut berhenti. Itu yang disarankan dalam fikih. Yang berlaku itu soal lain. Dia menerima tekanan lalu naik pangkat. Begitu yang banyak berlaku kan. Kebebasan kehakiman pada hakikatnya adalah suatu ketetapan syarak dan bukannya sekadar budi bicara atau belas ihsan pemerintah. Ini ketetapan syarak. Istiqlalul qadi atau istiqlalul qudah, kebebasan kehakiman adalah ketetapan syarak, bukan budi bicara, bukan belas kasihan, dan bukan ihsan pemerintah. Sebab istilah ihsan itu kan menafikan hak. Itu implikasi istilah ihsan. Karena itu dalam forum 2 hari lalu saya sebut persoalan ini. Kalau kita akui ini hak rakyat, itu namanya bukan ihsan. Yang namanya ihsan itu ialah pemberian kepada orang yang sebenarnya tak ada hak, tapi atas dasar ihsan, beri jugalah. Tapi kalau itu memang haknya, maka pemberian itu adalah i'ta'ul haq li dzi haqqin, memberikan hak kepada yang berhak, bukan ihsan. Jadi salah menggunakan ihsan, kalimah ihsan kalau diakui itu hak rakyat, kecuali kalau tidak mengakui hak rakyat. Bukan hak kamu, tapi ya aku orang baik, ya ihsan. Ini bukan ihsan, tapi ketetapan syarak. Oleh itu tidak siapapun yang berhak merampas atau membatalkannya. Atas dasar itulah campur tangan pemerintah dalam urusan penghakiman dianggap sebagai maksiyah yang wajib ditolak atas prinsip tidak boleh patuh kepada makhluk dalam mengingkari khaliq. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dalam sejarah politik dan kehakiman Islam, biasanya prinsip ini sangat dihormati. Para penguasa tidak mengarahkan hakim agar menjatuhkan hukuman mengikut hawa nafsu mereka atas kesadaran bahwa amalan seperti itu berarti pengingkaran terhadap Allah dan kezaliman ke atas rakyat. Dengan demikian, hakim-hakim Islam mendapat jaminan kebebasan dalam urusan penghakiman mereka, termasuk kebebasan menghukum para khalifah jika didapati bersalah. Jaminan tidak berlakunya campur tangan pemerintah dalam urusan penghakiman merupakan syarat mutlak bagi melindungi rakyat dari kezaliman penguasa atau pihak-pihak yang berpengaruh lainnya. Ternyata banyak sekali faktor yang terlibat dalam proses pelaksanaan keadilan. Ia tidak bergantung semata-mata kepada teks undang-undang, tapi juga kepada kejernihan akal budi dan hati nurani hakim. Dalam kaitan ini Syekh Muhammad Al-Ghazali rahmatullahi alaihi mengatakan bahwa hakim yang jujur dapat menyempurnakan dengan keadilannya segala kekurangan yang terdapat pada teks undang-undang yang dilaksanakannya. Sebaliknya, hakim yang zalim sanggup menyelewengkan teks undang-undang yang lurus dan benar karena kezalimannya. Jadi teks asalnya dia menyebut al-adalatu laysat
fi nususil qanun wa innama fi dhamiril qadhi, bahwa keadilan itu tidak cuma pada teks undang-undang tapi juga pada nurani hakim. Hakim yang baik, yang jernih akal budi dan nuraninya, dia boleh menyempurnakan apa yang kekurang pada teks undang-undang. Tapi hakim yang jahat, berkepentingan dan zalim, undang-undang yang jelas lurus pun dia boleh kaburkan. Itu maksud Syekh Muhammad Al-Ghazali. Keadilan adalah nilai yang sentiasa dikeramatkan karena ia memang menempati posisi puncak dalam urutan sistem nilai Islam. Malah ia mengatasi nilai ibadah seperti tadi saya sebut, sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis Nabi SAW, sehari bagi penguasa yang adil lebih baik daripada ibadat 60 tahun. Demikian pula lah sebaliknya, mengkhianati keadilan adalah kejahatan terkeji yang nerakalah padanya. Karena itu kehakiman adalah jawatan yang berisiko tinggi, sebagaimana yang diperingatkan oleh Nabi SAW, dari setiap 3 orang hakim seorang masuk surga, sementara yang 2 lagi masuk neraka. Demikianlah kedudukan institusi kehakiman sebagai pemegang dan pelaksana amanah keadilan. Keruntuhan wibawa institusi ini akan mencetuskan krisis kepercayaan yang berarti malapetaka besar bagi rakyat dan negara. Tidak ada lagi kedamaian dan rasa selamat. Bila-bila masa, nama baik, maruah dan kehormatan boleh tercemar dan hak asasi boleh tercabul. Apabila mahkamah tidak lagi dapat diharapkan untuk melindungi orang baik-baik dan menyelamatkan mangsa-mangsa kezaliman, kemana lagi rakyat hendak mencari keadilan? Dalam situasi hilangnya kepercayaan kepada institusi penegak keadilan, akan terbukalah kemungkinan orang bertindak sendiri, mencari keadilan di luar undang-undang negara. Maka kemungkinan buruk ini harus dihindari dengan menyemak dan memperbaiki sistem kehakiman. Bukankah akan sangat berbahaya kalau masyarakat atau rakyat hilang kepercayaan terhadap mahkamah? Sama ada mahkamah terlalu lambat misalnya, terlalu lambat buat keputusan, kes tak disebut-sebut, tak dipanggil-panggil bicara, atau hakim boleh dibeli. Ya, ada tabung beli hakim misalnya. Kalau rakyat sudah hilang kepercayaan kepada pemerintah, kepada institusi kehakiman, akan berlaku satu situasi di mana orang mencari keadilan di luar mahkamah dengan bertindak sendiri. Ya, saya baru membaca satu artikel oleh Fahmi Huwaidi tentang masyarakat Kota Kaherah. Masyarakat Kota Kaherah yang sudah memperlihatkan satu gejala yang sangat berbahaya, yaitu amalan menyewa orang gedebe, menggunakan orang gedebe untuk menuntut hak. Mereka tak ke mahkamah, mereka tak ke polis. Itu ada lambat dan macam-macam kerenahnya. Lebih baik upah uang gedebe untuk tuntut bela sesuatu itu, untuk mendapatkan haknya yang dirampas orang, lagi cepat dapat. Ya, katakanlah dia diganggu, haknya dicabul. Kalau ke mahkamah lambat, kalau ke polis pun banyak sangat tulis. Itu polis payah, kata panggil orang gedebe. Apa orang gedebe itu? Bau toji dalam bahasa apa? Bahasa Arab, kaki buku lah, apa nih itu aja bagi upah gini, belanja bubur kacang. Kok selesai kan itu? Selesai. Dia menganalisis ya, gejala ini yang semakin merebak itu adalah akibat dari kekecewaan orang terhadap efisiensi dan keadilan
institusi-institusi yang dikatakan institusi-institusi keadilan itu, sehingga mereka mencari keadilan di luar mahkamah. Apa ni kelekatu? Dah orang tak nak datang mengaji. Kelekatu alim tu. Dalam sejarah Islam, dalam sejarah tamadun Islam, bukan tidak pernah berlaku keadaan seperti itu. Keadaan di mana ada campur tangan, ada tekanan dari pihak pemerintah. Di zaman awal ketika tamadun Islam itu masih murni, dengan senang orang terima jawatan qadi dan jawatan hakim itu. Ia satu jawatan yang terhormat, diberikan kepada yang layak, dan orang yang layak pun tidak mengelak, karena dia boleh melaksanakan tugasnya dengan bebas tanpa tekanan. Tapi ada satu era ya dalam sejarah tamadun Islam di mana orang mengelak dari dilantik menjadi qadi, jadi hakim. Bila? Hinama hadathat muhawalat lamsil qada bisu fi ayami daulatil Abbasiyah wa ghairiha. Pada zaman kerajaan Abbasiyah dan lain-lainnya katanya, apabila berlaku percobaan untuk menyentuh kebebasan, ya, mengawal, mencabul kebebasan kehakiman, maka berlaku satu fenomena baru dalam sejarah tamadun Islam, bila orang tak mau jadi hakim karena mereka tahu kalau terima jawatan itu berarti siap engkau akan dikontrol, kamu tidak akan bebas melaksanakan hukum seperti yang kamu putuskan. Maknanya ada orang lain yang akan memutuskan keputusan bagi pihak kamu. Ya, kamu itu hanya tukang akan dijadikan alat untuk menjatuhkan hukuman yang orang lain sebenarnya yang menjatuhkannya. Oleh karena itulah ya berlaku gejala ini ya. Fakana ar-rafdu min al-ba'd ibtida'an wa kana al-i'tizal wa muqawamati sultan min al-ba'd al-akhar. Jadi reaksi orang ialah ada yang setakat tak nak jadi hakim, itu aja. Dan ada golongan ulama lain yang bukan cuma tak nak menerima jawatan hakim, tapi melawan pemerintah. Faminal ladina rafadul qada Abu Hanifah da'ahu Umar ibn Hubairah lil qada fa'aba fahabasahu wa darabahu ayyaman kulla yawmin 10 aswat wa huwa mutamadin ala ibaihi ila an tarakah. Antara yang enggan dilantik menjadi hakim ialah al-Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Ketika dia diminta menjadi qadi oleh pemerintah, dia enggan. Dan ketika itu, pada waktu itu, siapa saja yang berkata no, ya, berkata tidak kepada kemahuan pemerintah, dia dikurung, dia ditahan. Jadi you cannot say no, ya. Walaupun anda bernama Rahim No misalnya, but you cannot say no. Orang tak boleh berkata tidak kepada pemerintah. Dan oleh karena Abu Hanifah berkata tidak, tak mau, maka dia ditahan beberapa hari. Tak tahu berapa hari, tetapi yang pasti kulla yaumin 10 aswat, setiap hari 10
sebatan. Main sebat pula. Orang hakim yang menjatuhkan hukuman sebat. Ini calon hakim yang tak mau itu disebat. Ini hukum dari mana tak tahu. Demikianlah dia disebat sehari 10 kali, dia masih tak mau. Hinggalah orang give up. Buat penat aja. Buat penat nyebat. Banyak lagi lah. Dan bukan dia lagi, banyak lagi yang kena sebat ni. Cerita kena sebat ni banyak ni. Tapi cukuplah satu contoh gitu ya. Dan ada yang lari. Tok Kadi lari. Ya, lamma arada Hisham lil qada bi Qurtubah Ziyad ibn Abdul Rahman wa azama alaihi kharaja minha farran bi nafsihi. Ini cerita di mana ni? Di Cordova ya. Ada orang yang nak dilantik jadi hakim, dia cabut. Ada yang dipaksa, dah ada pengalaman ni, jangan main, dia cabut. Maka ada yang lain pula ditangkap dan dipaksa jadi kadi. Dipaksa, diletakkan di tempat hakim tu, di kursi hakim tu, dibawanya kes, suruh bicara kan. Ada yang begitu. Maka orang itu fahakama bainan nasi yauman wahidan falamma atal lail harab. Dia duduk tu sehari, malamnya dia cabut. Jadi besok pagi orang riuh, yaqulun harabal qadi. Qadi sudah cabut. Ada kisah-kisah lucu dalam sejarah kehakiman Islam ya. Dan yang seronok lagi, ada ulama yang bila dia nak dilantik jadi qadi, dia buat-buat gila supaya tak jadi qadi. Macam mana ulama boleh boleh buat-buat gila ni? Saya pun tak apa kerti. Kalau saya lah disuruh, kau buat gila lah, macam mana aku nak buat ni? Ada yang buat-buat gila. Ini yang disebut fatajana, maknanya dia buat-buat gila. Lalu orang pun tak jadilah nanti ni. Ada yang dipanggil untuk menerima watikah pelantikan itu, dia tak dapat ngelak, dia pergi juga. Tapi dia conteng muka dia, tak buat macam mana ke, dia buat rambut dia buat macam mana ke, sampailah maknanya raja tu tak jadi. Ada berlaku satu peristiwa bila orang begitu qadi, orang alim ini yang nak diangkat jadi qadi itu masuk ke pejabat ya, ketua negara ini dalam keadaan macam itu, dalam keadaan tak senonoh begitu, dia pun terperanjat. Qala hadza majnun fa akhrijuhu. Ya, ini orang gila, keluarkan. Yang maka tak jadi. Begitu caranya orang nak menyelamatkan diri daripada menjadi hakim, karena mereka tahu betul risiko jadi hakim ketika itu, iaitu mesti kena diktat dari atas. Nah, ini cerita orang dulu-dulu. Seterusnya saudara sekalian, saksi-saksi tentang kesaksian yang didasarkan kepada ayat-ayat ya. Wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Wala taktumus syahadata wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian,
Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain hakim, tanggung jawab melaksanakan keadilan juga turut dipikul oleh para saksi. Karena itu mereka wajib hadir ke mahkamah apabila dikehendaki memberikan kesaksiannya. Kesaksian adalah suatu yang sangat penting karena ia amat terkait dengan soal pemeliharaan hak dan pendaulatan keadilan. Penyembunyian kesaksian atau keengganan memberi keterangan merupakan maksiat dan dosa besar. Dalam kaitan ini, hati disebut khusus, athimun qalbuh. Hati disebut khusus sebagai pelaku dosa karena ia merupakan puncak bagi segala rasa, sensitivity dan kesadaran terhadap sesuatu. Memang puncak segalanya, termasuk penyembunyian kesaksian, adalah hati. Bukan karena kakinya sakit tak boleh berjalan ke mahkamah, bukan karena matanya buta tak nampak jalan ke mahkamah. Memang hatinya yang sudah rosak lalu tak mau hadir, ya, idza madu'u, apabila dia dipanggil. Karena itu yang disorot di sini adalah hatinya, athimun qalbuh. Untuk yang selanjutnya itu sebenarnya tertinggal ayat, ya, ayat yang sepatutnya dipetik dari surah An-Nur ayat 4 hingga 5. An-Nur ayat 4 hingga 5 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Surah An-Nur ayat 4 hingga 5. Catat sajalah. Dan mereka yang menuduh perempuan-perempuan yang suci, artinya menuduh perempuan-perempuan yang suci, al-muhsanah, tanpa menghadirkan 4 saksi, walam summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Yang disebut di sini adalah al-muhsanat, perempuan-perempuan yang murni, yang suci, al-hurratul balighatul aqilatu al-afifatu. Yang disebut menuduh perempuan berzina, perempuan terhormat dan suci berzina. Tetapi para ulama menyebut ini termasuk juga menuduh lelaki berzina. Cuma dalam kes ini wanita yang disebut karena mungkin ketika itu, ya, yang selalu menjadi sasaran tuduhan berzina ini perempuan, wanita. Ya, macam sekarang lah kan, pelacur itu perempuan kebanyakannya, ya, nak cari pelacur laki-laki itu payah juga, kan? Jadi karena itu yang disebut al-muhsanat. Tetapi, ya, termasuk sebenarnya menuduh laki-laki, ya, mulia dengan tuduhan zina, lam ya'tu bi arba'ati syuhada, tetapi tidak menghadirkan 4 saksi. Dan 4 saksi itu mesti keempat-empatnya laki-laki, begitu yang diterima kesaksiannya. Orang ini fajliduhum 80 jaldah. Si penuduh yang gagal membawa 4 saksi itu hendaklah
disebat 80 sebatan. Ya. Dan jangan kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dia disqualified, hilang kelayakan menjadi saksi selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan seterusnya, melainkan jika mereka bertobat dan memperbaiki diri, sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi penjelasan yang saya ingin lakukan ialah bahwa jumlah saksi yang diperlukan berbeza mengikut perbezaan case yang sangat serius dan berimplikasi besar, seperti tuduhan zina dan liwat, memerlukan 4 orang saksi. Kegagalan membawa 4 saksi berarti melakukan kesalahan qadzaf. Yang namanya kesalahan qadzaf ialah tuduhan zina atau liwat yang palsu yang membawa hukuman 3 hukuman tadi. Pertama, 80 sebatan. Ya. Dan ini adalah hukuman fizikal. Hukuman fizikal 80 sebatan. 2, tertolak kesaksiannya selama-lamanya. Ini hukuman moralnya, dari segi moralnya, sehingga dia tidak diterima, tidak dipercayai di tengah masyarakat. Dia kata apa pun orang tak percaya. Itu hukuman moralnya, karena dia hilang credibility, hilang credibility-nya, hilang wibawanya. La yusaku lahu bikalamin, maknanya tak boleh pakai lah. Cakap dia tak boleh pakai. Dan yang ketiga, ini kalau tadi hukuman fizikal, hukuman moral, maka yang ketiga adalah hukuman keagamaan bila dia tersenarai dalam daftar orang-orang fasik. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Bila masuk senarai orang fasik, maknanya fasik dalam arti al-khuruj an ta'atillah. Fasik dalam arti dia menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Maka yang dia dilihat dan dipandang sebagai fasik di sisi Tuhan dan di sisi manusia. Nah, kenapa begitu berat hukuman ke atas orang-orang yang membuat tuduhan zina palsu ini? Karena dia telah menceroboh, mencabul sesuatu yang sangat dimuliakan. Ia termasuk al-irb ataupun kehormatan diri adalah termasuk dalam maqasidus syariah, termasuk dalam kelompok atau kategori hal-hal yang menjadi maksud atau objektif syariat yang disebut khusus oleh Nabi dalam haji penghabisan atau haji perpisahannya, ya, sesuatu yang sangat dimuliakan oleh manusia, yang termahal pada seseorang ialah maruah dan kehormatannya. Mana ada yang lebih mahal dari kehormatan dan maruah seseorang? Itu dicabulnya, maka hukumannya pun hampir seberat hukuman zina, yaitu tuduhan yang dia lemparkan itu. Kalau zina mi'ata jaldah, kalau zina 100 sebatan, maka menuduh orang berzina tanpa saksi yang cukup, dia dapat 80 sebatan. Dekat itu bezanya cuma 20.
dia telah mencabul sesuatu yang sangat mahal. Marwah seseorang itu yang termahal, dan ia terbina sejak kecil. Kita jadi kita, ini bukan baru kemarin. Kita membina image kita sebagai kita, ini kan sudah berpuluh tahun. Kalau saya sudah 54 tahun, dengan susah payah menjaga supaya jangan tercemar. Tiba-tiba dengan mudah aja orang boleh buat statement, ya itu berzina dengan sipolan-sipolan. Oh begitu begini. Saksi tak payah saksi lah. Bila adalah dari tarikh ini sampai tarikh ini. Di mana? Adalah tang mana-mana. Macam itu je. Mencemarkan marwah, kehormatan seseorang, sesuatu yang paling mahal, semudah itu, tanpa saksi, tanpa 4 saksi yang adil. Kalau ini dibiarkan, mana ada lagi orang baik yang merasa dirinya selamat. Orang paling baik pun bila-bila boleh dicemarkan orang dengan mudah, dan sapu-sapu aja boleh duduk. Dan ini kalau berlaku, akan berlakulah kegoncangan dalam masyarakat, kegoncangan dalam rumah tangga. Kalau dengan mudah kita boleh menuduh seorang wanita, seorang suri rumah itu berzina, itu kan menggoncangkan rumah tangga dia. Apa kata suaminya? Suami kan meragukan istrinya. Apa perasaan seorang suami yang istrinya dituduh berzina? Bagaimana kalau dia nanti melahirkan anak? Bukankah bapaknya nanti, si suami nanti akan ragu-ragu, ini anak siapa sebenarnya nih? Kalau semua rumah tangga mengalami keadaan begitu, apa nak jadi? Kalau semua suami meragukan istri, kalau semua bapak meragukan anaknya, ini anak siapa sebenarnya nih? Hidung macam tak macam hidung aku, macam hidung saya. Kalau semua bapak berpikir begitu terhadap setiap anak yang lahir, apa nak jadi? Akibat daripada mudahnya membuat tuduhan zina kepada seseorang. Zina, liwat, itu sama dia punya hukum dari segi syara. Jadi karena itulah maka hukuman terhadap orang-orang yang menuduh zina atau liwat tanpa 4 saksi itu sangat berat, yaitu 80 sebatang. Terima kasih atas perhatian semua. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Ustaz Siddiq Fadil yang telah mengupas tajuk kehakiman dan kesaksian beberapa petunjuk Al-Quran, dan saya kira kita telah mendapat gambaran yang jelas tentang aspek kehakiman dalam Islam dan yang mementingkan kepada soal menegakkan kebenaran dan keadilan seutuhnya, dan kecelaruan-kecelaruan yang berlaku barangkali adalah kerana manusia itu terpengaruh dengan banyak unsur-unsur keduniaan. Dan benarlah bagaimana yang disebutkan oleh beberapa ahli-ahli sufi, ahli tasawuf tentang keduniaan ini dan keperluan kepada keakhiratan. Yang pertama, marilah kita dengar apa yang disebutkan oleh fuqaha. Dia kata di dunia ini lebih mudah berbuat kebaikan dari kejahatan, tetapi manusia lebih condong membuat kejahatan dari kebaikan. Hal ini disebabkan nafsu lebih tua daripada akal, iblis lebih tua umurnya daripada manusia, sedangkan manusia dikepung dari 4 penjuru,
kiri hawa, di kanan nafsu, di muka dunia dan di belakang syaitan. Tubuh dan dunia berada dalam kekotoran. Oleh itu jiwa perlu dibersihkan dengan pengetahuan dan keimanan. Dan nasihat Luqmanul Hakim juga, walaupun kepada anak beliau, tetapi boleh juga dijadikan rundungan dan panduan kita. Luqmanul Hakim mengingatkan dunia ini adalah lautan yang dalam dan telah banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Oleh kerana itu, sediakanlah perahu untuk berlayar di atasnya. Perahu tersebut ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan saudari sekalian, itulah peringatan-peringatan sebenarnya yang diberikan oleh ulama silam kepada kita untuk kita renung dan dijadikan panduan. Alhamdulillah, kita juga mempunyai sedikit masa lagi untuk bersoal jawab atau ingin mendapatkan pandangan daripada Ustaz Siddiq. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan saudara-saudari untuk mengukakan sebarang persoalan atau ingin mengukakan pandangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz menyentuh tentang persoalan hakim dan saksi, tapi saya minta ulasan tentang kedudukan dan profesion peguam dalam pembelaan, yang mana ada setengah peguam tu melaksanakan pembelaan ke atas orang yang salah sehingga dia menang, dan minta komen daripada Ustaz. Kalau ada lagi, daripada ahli luar. Daripada Negeri Sembilan. Kalau ada, jauh tu, Perak. Ada kita tak jawab dulu kan? Silakan. Pada asasnya profession atau ikhtisas guaman adalah ikhtisas yang baik karena ia membantu melaksanakan keadilan. Adalah salah kalau mempersepsikan tugas peguam itu membela, semata-mata membela, termasuk membela kebatilan. Dalam konteks Islam, tugas peguam itu menjelaskan, membantu hakim menafsirkan undang-undang. Di samping mewakili anak guam untuk menyampaikan hujah-hujahnya, karena anak guaman mungkin orang yang sangat awam dan tak tahu bagaimana caranya menyampaikan masalahnya. Dan masalah itu diakui sendiri oleh Nabi SAW ketika dia mengatakan bahwa perbicaraan yang dibawa kepadanya itu melibatkan masalah kepetahan antara pendakwa dan yang didakwa dan sebagainya, ya, yang disebut dengan kalimah alhan. Mungkin ada yang lebih alhan, lebih petah daripada yang lain. Kalau begitu, yang tak petahnya kalah semua. Dia betul pun kalah, pasal dia tak petah. Jadi untuk mengatasi masalah ini, maka dalam tradisi kehakiman Islam dibenarkan adanya peguam yang tugasnya membantu hakim sebenarnya untuk melihat, ya, persoalan itu dari pelbagai perspektif sana, perspektif sini, membantu hakim dalam menjelaskan undang-undang yang makna dan maksud undang-undang yang terlibat, ya.
Dan hakim memerlukan itu. Sebab pertamanya, hakim tidak semestinya lebih tahu dari yang dibicarakan. Yang dibicarakan itu tak semestinya orang bodoh. Entah-entah tok guru kepada hakim itu. Itu boleh berlaku. Dan mungkin juga peguam itu pun barangkali tok guru kepada hakim. Ini berlaku nih. Ini berlaku di mahkamah syariah, banyak berlaku begitu. Hakim tu tok guru kepada peguam tu tok guru kepada hakim yang bicarakannya tu. Dalam hal ini artinya hakim harus merasa dibantu oleh peguam. Tapi peguam harus ada etik, dalam arti dia tidak membela dan tak mempertahankan kebatilan. Dia cuma membantu menjelaskan kedudukannya dan masalah dari perspektif anak guamannya itu, bukannya membenarkan yang batil dan membatilkan yang benar. Lainlah dalam tradisi guaman barat itu saya tidak tahu, tapi dalam tradisi guaman Islam adalah salah kalau mempersepsikan bahwa tugas peguam itu membela, semata-mata membela tanpa mengambil kira salah benar. Dan karena itulah dipakai orang-orang yang pada mulanya bukan peguam sangat, tapi disebut orang-orang yang baligh, orang yang yang pentah, boleh mewakili, tapi lama-lama jadi profession, lalu jadi peguam. Wallahu a'lam. Ya, sila Cikgu Utami. Pertama, konten keserasiannya dengan Islam. Yang keduanya soal pilihan masyarakat untuk mendapatkan keadilan itu, sedangkan sistem yang sudah rosak dalam masyarakat. Kalau contoh Ero tadi adalah memilih pasukan Gedebek dalam konteks realiti masyarakat semasa sebagai contoh, apakah pendekatan yang lebih praktikal untuk masyarakat yang bertamadun ini? Ada lagi? Silakan Ustaz sekali lagi untuk jawab soalan tersebut. Saya tidak begitu fasih sebenarnya dalam proceeding mahkamah atau prosedur mahkamah. Saya hanya baca ayat Quran dan coba memahaminya berdasarkan kitab-kitab tafsir. Jadi kalau dia yang dalam soal-soal yang sangat teknikal begitu, itu kena rujuk kepada ahli-ahlinya lah. Setahu saya memang ada satu persoalan, satu aspek yang namanya ihanatul mahkamah. Yang namanya ihanatul mahkamah itu ialah menghina mahkamah. Memang ada. Tapi sejauh mana yang namanya ihanah, yang namanya menghina itu setakat mana, itu saya tak berani sentuh lah. Tapi bagaimanapun saya berpendirian bahawa siapapun, mahkamahkah namanya, presidenkah namanya, amirkah namanya, tidak siapapun yang terkecuali dari teguran, yang terkecuali dari nasihat. Kalau kita lakukan langkah mengkoreksi, menegur, saya
pikir kena ada satu ruang di mana orang boleh menyatakan keberatan, menyatakan ketidaksetujuannya, ya, memberikan pandangan-pandangan korektif terhadap apa saja termasuk mahkamah. Kalau itu disekat, itu sudah berarti pencabulan terhadap kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Saya berpendirian begitu. Mungkin ada yang namanya ihanatul mahkamah, tapi jangan sampai peruntukan itu membunuh hak dan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma soal caranya barangkali. Apa alternatif dalam keadaan yang serba rusak? Ya, alternatifnya ya alternatif gitu. Kalau ada daripada Helwa, satu lagi. Ya, silakan Tuan Haji Karudin. Dalam sejarah Islam sama ada apabila seorang hakim mengeluarkan hukuman-hukuman yang tidak adil, adakah satu sistem di mana dia diambil tindakan atau langkah-langkah untuk dia diketepikan daripada jabatan kehakiman setelah dilantik oleh khalifah, di mana dia dapati menjalankan hukuman-hukuman yang tidak seperti yang dihendaki oleh hukum syariah. Yang keduanya, bagaimana pendapat Ustaz tentang pelantikan dalam sejarah Islam juga, iaitu khadi besar ataupun ketua hakim negara yang kita katakan fair ataupun tidak memihak ke mana-mana pihak. Sistem digunakan untuk melantik ketua hakim negara yang tidak memihak ke mana-mana pihak sekalipun. Prinsipnya, siapa yang berkuasa melantik, dialah yang berkuasa memecat. Ya, seperti amir, seperti khalifah. Ya. Kan ada perbincangan tentang azlul khalifah, azlul imam. Siapa yang boleh memecat imam, memecat ketua negara? Rakyat, sebab rakyat yang melantiknya. Karena itu dalam Islam ada yang disebut sebagai kedaulatan rakyat, di samping kedaulatan syariat tentunya. Jadi prinsipnya ialah siapa yang berkuasa melantik, maka dia berkuasa memecat. Cuma yang diperingatkan oleh syarak ialah jangan sewenang-wenang. Sebagaimana melantiknya jangan sembarangan, memecatnya jangan sewenang-wenang. Kalau melantiknya sembarangan, memecatnya sewenang-wenang, itu kacau. Melantiknya cukup teliti, tapi bila dah dilantik, membuangnya pun jangan sewenang-wenang. Tapi kalau sudah ada mudaratnya kepada umatnya, menjejaskan keadilan, maka pemerintah punya peruntukan-peruntukan tertentu tentunya untuk menggantikannya. Bukan tak boleh pecat, yang dilarang oleh kita fiqh itu ialah dengan sewenang-wenang. Ya, semata-mata karena dia tidak mau ikut apa yang didiktit oleh atasan, lalu dia dipecat, itu tak boleh. Tapi kalau memang ada aduan, ada aduan dari umat, dan aduan itu ada kebenarannya tentang penyelewengan hakim, maka ia boleh diambil tindakan. Mengenai bagaimana melantik ketua hakim sehingga dia tidak bias, gitulah barangkali gitu. Ini pernah dibahaskan dalam wacana ilmuwan Islam. Dalam tradisi Islam, hakim dilantik oleh khalifah.
dipertikai oleh setengah-setengah orang. Kalau begitu mana mungkin dia boleh independen? Tapi rekod sejarah menunjukkan bahwa hakim yang dilantik oleh khalifah pernah menjatuhkan hukuman yang tidak memihak kepada khalifah ketika khalifah terlibat dalam pembicaraan. Kan pernah Sayyidina Ali kalah bicara, kan? Dia tak ada bukti nak klaim dia punya apa? Berisai. Jadi, dan dia hakim tidak merasa segan umpamanya untuk menjatuhkan, membuat keputusan yang seperti itu. Jadi hakim tetap independen walaupun dilantik oleh kerajaan, oleh khalifah. Itu ketika masyarakat masih menghayati nilai-nilai Islam itu dengan baik. Kemudian maka berlaku berbagai-bagai masalah, maka berlakulah seperti yang tadi saya sebut dalam sejarah kerajaan Abbasiyah itu. Ketika berhujah begitu, saya masih ingat hujah yang dikemukakan oleh Profesor Muhammad Hamidullah ketika menjawab tuhmah ataupun anggapan bahwa selagi hakim dilantik oleh kerajaan, maka hakim tidak akan independen, tidak akan bebas. Hamidullah membuktikan betapa hakim-hakim dalam sejarah Islam pernah terbukti independen walhal dia dilantik oleh khalifah. Lalu dia menunjukkan wakil-wakil rakyat di barat yang dilantik oleh rakyat tetapi mengkhianati rakyat. Dan dia dilantik ikut sistem demokrasi. Tak ada siapa lantik dia, tapi orang ramai yang melantik. Jadi waktu itu yang dibahaskan ialah hakim ini should be elected or appointed. Itu persoalannya. Isunya itu ketika itu, ya. Hakim ni harus dilantik atau dipilih. Bagaimana kalau ketua hakim negara ini ada election untuk ketua hakim negara? Hamidullah menjawab begitu, maknanya dipilih, dilantik itu bukan jaminan independen tak independen. Akhirnya yang menentukan sikap itu ialah kesadaran, moral, iman seseorang. Dipilih pun katanya bukan jaminan bahwa dia akan independen, bahwa dia akan menjadi orang baik. Berapa banyak orang-orang yang dipilih tapi jahat juga. Bagaimana ministers, prime ministers, elected, but maknanya dia kata they are still, some of them are notorious. Jadi proses pengangkatan secara election, secara pemilihan bukan juga jaminan. Akhirnya orangnya lah nurani manusianya. Wallahu a'lam. Tuan-tuan puan-puan saudara sekalian, saya ingat tuan-tuan dan puan-puan telah berpuas hatilah kuliah kita pada malam ini. Untuk itu saya ingin mengucapkan dari pihak majlis, mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Siddiq Fadil yang membicarakan kuliah kita pada malam ini, dan terima kasih juga kepada saudara-saudari yang hadir pada malam ini, yang jauh, yang dekat. Dan insya-Allah kita tidak akan jemu-jemu untuk mengikuti kuliah tafsir Madui ini pada bulan-bulan yang akan datang. Dan untuk bulan akan datang, insya-Allah pada 28 Oktober, hari Sabtu malam Ahad, hujung bulan, insya-Allah kita dapat bersama lagi. Jadi marilah kita tutup majlis kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kefarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdik, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.